Nah sobat traveler, kali ini saya akan mereview bagian kursinya, karena kursi dari bis PO Siliwangi Antarnusa yang bodi SR3 panorama ini menggunakan kursi yang tidak biasa, dalam artian ini jarang dipakai ya. Biasanya kan sobat traveler pasti lihat kursi bis itu pakai Rimba Kencana atau Aldila. Nah untuk kali ini PO Siliwangi Antarnusa mempercayakan pembuatan kursi bis ini kepada AMG Seat. Ini ya, lihat nih, ininya aja luxurious banget, pakai ornamen kayu, tapi ini resin sih sebenarnya, kayaknya resin. Ornamennya kayak kayu gitu ya, motif kayu, menambah kemewahan. Lalu ini nih yang spesial, ini nggak terlalu tebal sobat traveler. Saya sendiri memang sering mempertanyakan kenapa kursi bis itu selalu tebal, padahal tingkat kenyamanan itu tidak berbanding dengan tingkat ketebalan ya. Contohnya, kalau sobat traveler naik pesawat long haul yang jarak jauh, kursinya sama aja kok, tipis tapi tetap nyaman. Nah ini udah saya coba barusan duduk, nyaman kok, empuk juga. Nah ini kan mungkin ini sekitar 5 cm lebih tipis, ngiritnya memang cuma 5 cm, tapi kalau row-nya banyak itu 5 kali misalkan 10 row udah 50 cm, itu udah setengah meter sobat traveler. Setengah meter ada pengiritan tempat. Nah ini inovasi yang baru ya dari AMG Seat, dia pakai kursi yang lebih tipis. Saya pikir ini hal yang bagus ya. Nih saya duduk di kursi AMG nyaman-nyaman aja, maksudnya empuk, dipakai nyender juga enak. Bahannya juga sama sih, bahannya semi kulit ya, Oscar. Namun pas di ini, di senderannya ini pakai bahan bludru. Nah ini nih, bahan bludru. Bahan bludru ini keistimewaannya itu lebih hangat, lebih nyaman, tapi memang harus diakui perawatannya dia lebih sulit dibanding bahan semi kulit. Kalau bahan semi kulit ini tinggal dilap, pakai lap basah juga bisa bersih. Kalau bahan bludru ini perlu lebih perawatan lebih, yaitu bisa di vakum ya, karena kalau ini nyimpen debu nih. Walaupun tipis, tapi ini empuk kok sobat traveler. Ini udah disediain bantal, udah disediain selimut di bisnya PO Siliwangi Antarnusa. Sebuah inovasi ya dari AMG Seat. Semoga nanti bisa masuk ke lebih banyak market lagi di perusahaan otobus. Ini tipis. Jarang saya lihat kursi bus yang tipis seperti ini ya, kecuali bus dalam kota ya yang kursi plastik. Tapi untuk bus antar kota, antar provinsi masih jarang yang menggunakan masih jarang bis yang menggunakan kursi dengan tipis. Ini sih kayak ada cangkang plastik nih, plastik terus dikasih busa. Bagian belakang lebih keras sih, tapi bagian depannya memang empuk sekali. Kalau dari sisi kenyamanan masih oke kok. Nanti sobat traveler coba ini bis Siliwangi Antarnusa dengan menggunakan AMG Seat. Untuk armrestnya juga nyaman dan terlihat lebih luxurious sih, pakai ornamen kayu ya. Ini untuk reclining di sini. Lalu untuk USB charger ada di bagian kanan. Untuk kursi kanan ini ada di dekat tembok ya. Ada 2. Di lover AC nggak dikasih. Di sini di atas nggak dikasih. Enak kok, nyaman. Ada tempat penyimpanan juga. Sekitar 5-10 menit lagi mungkin kita akan mulai road test dengan bis Siliwangi Antarnusa bodi SR3 panorama XHD. Ini yang Ultimate Edition. Nah sobat traveler, ini posisi recliningnya emang miring banget, enak lah. Tapi ya jangan ya, kalau lagi ada perjalanan jangan terlalu dimiringkan, karena di belakang kita juga ada penumpang. Jadi sama-sama menghormati lah. Mungkin bisa dimiringkan setengah aja, yang penting duduk kita tidak terlalu tegak, karena duduk tegak itu bikin lebih cepat capek dan bikin pegel yang pasti ya. Apalagi kalau tegaknya 90 derajat, waduh itu pegel. Setengah jam aja udah pasti pegel. Nah ini bisa dimiringkan untuk perjalanan jauh, miringkan sedikit aja. Kalau dari sisi kenyamanan sih, saya posisi duduk barusan enak. Lalu ini juga nih yang paling penting sekarang, jadi bis dilengkapi dengan seat belt ya. Usahakan gunakan seat belt ketika menggunakan kendaraan, karena kita tidak tahu ya, maksudnya untuk keselamatan. Seat belt ini terbukti mengurangi tingkat fatality untuk penumpang, baik di kendaraan besar seperti bis maupun di kendaraan kecil seperti mobil. Jadi biasakan sobat traveler menggunakan seat belt.
Memang di Indonesia belum terbiasa ya, tapi mari kita biasakan penggunaan seatbelt. Ini mengurangi fatality, kita tidak akan pernah tahu kejadian di perjalanan seperti apa. Tapi penggunaan seatbelt ini mengurangi tingkat fatality, jadi lebih aman lah.